Katanya Dewan Pers. Halo semuanya, gue Bintang Emon. Gue sedang sebelum itu gue bingung tentang publisher right. Itu tuh gimana? Karena ada beberapa gosip yang mengatakan itu akan mengunci kebebasan dari beberapa pihak, salah satunya konten kreator, tentang konten-konten yang dibikin. Makanya gue langsung ngobrol sama Om Ajul yang punya setengah Dewan Pers. Om, ini ya, yang benar tuh kayak gimana sih? Apakah dengan ada publisher right itu konten kreator semuanya harus nyetor ke Dewan Pers untuk dikurasi kontennya, terus yang boleh silakan post, yang enggak ya nggak bisa gitu? Nggak benar. Gini, rancangan peraturan presiden ya, kita sampai hari ini masih bilangnya masih rancangan karena belum keluar nih. Berubah-berubah terus masih dalam proses penggodokan terus gitu, meskipun saya dengar katanya udah hampir final lah begitu. Masih rancangan. Nah, ini mengatur dua hal, Tang. Pertama adalah kedudukan yang seimbang atau setara antara pers, sekali lagi antara si pers dengan platform. Platform ini bisa Google, bisa Meta, bisa TikTok, macam-macam gitu. Dalam hal apa? Dalam hal pembagian remunerasi atau pembagian keuntungan lah gitu. Nah, selama ini dianggap itu nggak seimbang. Media itu nyetorin konten banyak banget, tapi dapatnya sedikit lewat AdSense gitu. Nah, ini yang pengen, udah dong kita duduk yang lebih enak supaya ada win-win. Nah, itu. Nah, yang kedua yang dari isi ini adalah tentang bagaimana platform ini harus bertanggung jawab juga pada konten yang lebih baik, konten-konten jurnalistik yang lebih baik atau dikenal dengan good quality journalism. Karena kita tahu bahwa dengan adanya algoritmanya si konten, maka yang muter dan yang muncul itu adalah yang apa yang sekarang kita kenal sebagai berita-berita viral. Padahal berita viral itu belum tentu berkualitas bagus. Baik, kayak yang ngejar clickbait. Clickbait. 6 penyebab meninggalnya Ratu Elizabeth, yang ketiga bikin merinding. Kalau kita baca nggak merinding kan? Iya, padahal yang nomor 3 itu kan dia sakit. Ya, orang sakit yang tua meninggal gitu kan. Nah, itu yang begitu-begitu yang bad quality journalism. Nah, terhadap yang pertama sebetulnya platform, dalam hal ini yang utama adalah Google, itu nggak ada persoalan. Aman aja tuh. Aman ya, kita ngobrol bisnis berdua gitu, kira-kira B2B. Nah, yang persoalan adalah yang kedua. Nih, nah, ini yang menyangkut soal persebaran berita yang berkualitas baik. Buruk gitu. Nah, ini yang belum selesai lah, masih terus dipersoalkan. Nah, terhadap pertanyaan kamu tadi, apakah media konten kreator itu harus menyetor? Itu nggak benar sama sekali. Kenapa? Karena yang menjadi urusannya Dewan Pers dan Undang-Undang 40 tentang pers itu adalah yang diatur adalah pers, dan syaratnya pers adalah dia harus berbadan hukum pers. Jadi kalau orang mau bikin podcast atau komik dan sebagainya, dia tidak bisa mengklaim dirinya sebagai pers, ya boleh dong. Otomatis nggak akan kena. Nggak masuk ke dalam sini, nggak masuk ke dalam ranahnya peraturan pers ini, pers ini gitu. Jadi menurut saya udah ngomong juga ke beberapa teman konten kreator ya. Jadi kalian tuh aman-aman aja karena kalian bukan pers. Gitu. Dan bukan pers itu bukan berarti jelek loh. Bukan berarti tidak dilindungin. Bener. Memang beda ranah aja. Beda ranah. Kalau kalian yang bukan pers ini nanti ranahnya adalah ranah kebebasan berekspresi. Yang belain yang namanya Komnas HAM. Begitu. Kalau pers yang belain Dewan Pers. Artinya isu yang berkembang di beberapa tempat ini soal konten kreator harus dikurasi oleh Dewan Pers. Nggak benar. Itu tidak ya? Nggak benar. Oke deh, aman. Selesai. Itu aja udah. Beres. Tos dong kita. Thank you, Om ya. Yuk, sama-sama.